Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, yang akan menjadi bahasan dari ukuran penyebaran data yaitu pertama ada statistik 5 serangkai, yang kedua jangkauan, yang ketiga simpangan. Next ya. Statistik 5 serangkai. Jadi statistik 5 serangkai itu secara berurutan terdiri dari nilai datum paling minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai datum maksimum, atau dapat ditulis nanti seperti tabel berikut ini. Jadi mulai dari Q2, terus Q1, Q3, X minimum, dan X maksimum. Ini ya, bentuk tabelnya seperti ini. Nah, ini bentuk tabelnya seperti ini disebutnya statistik 5 serangkai. Contoh, buatlah statistik 5 serangkai dari data berikut ini. Kita buat dulu statistik jajarannya. Statistik jajaran, masih ingat kan? Statistik jajaran itu adalah mengurutkan mulai dari datum terkecil sampai datum terbesar. Datum terkecilnya mulai dari 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10-nya 3 kali, 11, 12, dan 12. Lalu kita tentukan X minimum, berarti nilai datum terkecilnya itu 4, X maksimumnya itu sama dengan 12. Lalu kita cari kuartil 1, 2, 3, masih ingat rumus kuartil itu QI sama dengan I per 4 N tambah 1, dimana N-nya itu berjumlah N-nya itu sama dengan ada 14. Oke, kita tentukan dulu letak Q1, berarti Q1 ya. Letak Q1 sama dengan 1 per 4, N-nya 14 tambah 1, berarti sama dengan 1 per 4 dikali 15, sama dengan didapat 3,75 ya, 3,75. Berarti nilai Q1 sama dengan pada datum ketiga X3, lebihnya berapa? 0,75 antara datum keempat dikurangi datum ketiga. Berarti X3, nya itu ini ya, 7, ini X3, 7 ditambah 0,75, X4-nya ini 8, X4, 8 dikurangi 7, sama dengan 7 ditambah 0,75 dikali 1, sama dengan 7,75. Ini nilai dari Q1. Lalu kita lanjutkan untuk mencari letak I2, berarti sama dengan tinggal ganti I-nya ya. I-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 per 4 dikali N tambah 1-nya, berarti 14 tambah 1, 15, sama dengan 2 per 4 itu 1 per 2 dikali 15, sama dengan 7,5. Berarti nilai dari Q2 sama dengan ada di datum ke-7, X7 ditambah berapa lebihnya? 0,5 antara datum ke-8 dikurangi datum ke-7. Lalu ya, kita sambung di sini. Berapa nilai X7? 5, 6, ini X7 ya. Berarti 10 ditambah 0,5. Nah, datum ke-8 sama ya, 10. Berarti 10 dikurangi 10. Nah, ini 10 dikurangi 10, 0 kali 0,5, 0. Berarti nilai Q2 sama dengan 10. Lalu kita cari nilai Q3, berarti kita cari dulu letak Q3 sama dengan I-nya kita ganti dengan 3 per 4 dikali 15, sama dengan 45 per 4, sama dengan 11,25 ya, 11,25. Lalu nilai Q3 berarti nilai kuartil ketiga
sama dengan ada di datum ke-11, lebihnya itu 0,25 antara datum ke-12 dikurangi datum ke-11. Berapa nilai datum ke-11? Nah, datum ke-11 di sini ya. 11 ditambah 0,5 X12-nya, datum ke-12 nilainya ini sama juga ya, 11 dikurangi 11 kurangi 11, 0 kali 0,5, 0 sama dengan 11. Berarti nilai Q3 sama dengan 11. Lalu kita bikinkan tabel ini statistik 5 serangkainya dengan nilai Q2-nya itu adalah 10 ya. Q1-nya 7,75, Q3-nya 11, X minimumnya 4 di sini ya, X maksimumnya 12. Nah, selesai nilai statistik 5 serangkainya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Untuk menganalisis data tidak cukup dengan statistik 5 serangkai, perlu diketahui penyebaran data tersebut, yaitu dengan ukuran sebagai berikut. Pertama, kita akan menganalisis dengan jangkauan data, di mana jangkauan data itu mencakup 3, mulai dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, gitu ya. Next, nah kita jangkauan itu mencakup ini yang 3 ya. Jangkauan atau rentang itu didapat dengan cara mencari selisih antara datum maksimum dikurangi datum minimum. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau disebut hamparan dicari dengan cara Q3 dikurangi Q1, sedangkan simpangan antar kuartil dicari dengan cara setengah dari hamparan atau setengah dari Q3 dikurangi Q1. Next, contohnya. Tentukan nilai-nilai jangkauan dari data di bawah ini. Data ini dari data yang sebelumnya ya. Jadi kita sudah mengetahui nilai dari Q1-nya itu 7,75, Q2-nya itu 10, dan Q3-nya 11. Oke, pertama kita akan mencari jangkauan atau simbolnya itu J, di mana J itu adalah X maksimum kurangi X minimum. Seperti kita ketahui, X maksimum itu adalah nilai datum maksimumnya berapa ini ya, 12 dikurangi X minimumnya nilai datum terkecil yaitu 4. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Berarti ini nilai jangkauannya atau rentang. Terus yang kedua kita cari hamparan atau hampiran. Ya, hampiran itu didapat dengan cara Q3 dikurangi Q1, di mana nilai Q3-nya itu 11 dikurangi Q1-nya itu 7,75. Didapat nilai hampirannya itu sama dengan 3,25. Gitu ya. Yang terakhir kita mencari simpangan antar kuartil, yaitu ID sama dengan 1/2 dari hampiran atau 1/2 dari Q3 dikurangi Q1. Sama dengan 1/2, Q3 dikurangi Q1 itu sama dengan 3,25. Didapat setengah dari 3,25 adalah 1,625. Gitu ya. Benar-benar mengerti ya. Selanjutnya kita membahas ukuran penyebaran data yang simpangan. Nah, simpangan ini pertama rata-rata itu adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kita bahas dulu untuk yang data tunggal ya, dimana simbol dari simpangan rata-rata itu ada SR. SR itu adalah penjumlahan XI dikurangi X bar dimutlakkan dibagi dengan jumlah datumnya. Nah, untuk mengerjakannya lebih mudah kita urutkan dulu mulai dari datum terkecilnya. XI berarti mulai dari 4, 5, terus 6, 7, 8, dan 9 ya. Ada berapa datum? Ada 8 datum. Lalu kita cari rata-ratanya. Masih ingat kan? X bar itu adalah menjumlahkan seluruh nilai datum, berarti 4 ditambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Lalu dibagi dengan jumlah datumnya, ada 8 sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Lalu setelah itu kita cari
mutlak XI dikurangi X barnya. Nah, ini kita mulai dari yang pertama, berarti 4 dikurangi 6 sama dengan min 2, karena dimutlakan jadi 2. Ini juga sama ya, karena 4 sama, 2. Lalu 5 dikurangi 6, min 1, dimutlakan jadi 1 ya. Lalu mutlak 6 dikurangi 6, 0. 7 dikurangi 6 sama dengan 1, 8 dikurangi 6 sama dengan 2, 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Lalu ini semua kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Semuanya jumlahnya 12. Lalu kita cari SR, berarti sama dengan ini. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Mutlak XI dikurangi X barnya itu sama dengan 12 dibagi N-nya itu 8. Kalau kita sederhanakan, bagi 4 2-nya ya, penyebutan pembilangnya berarti 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2, atau kalau didesimalkan 1,5. Inilah simpangan rata-ratanya ya. Next, selanjutnya bagaimana cara mencari simpangan data berkelompok? Sebenarnya sama aja, hanya mutlak XI dikurangi X barnya harus dikalikan dengan ini, dengan FI, dimana FI itu frekuensi. Dan ingat, kalau data berkelompok berarti kita harus mencari dulu ininya dulu, nilai tengahnya, XI. Ingat ya, nilai tengah, batas bawah ditambah batas atas berarti 41 ditambah 45 sama dengan 86 dibagi 2 ya. Kita tulis di sini X. Kalau kalian lupa, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 41 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 43. Berarti untuk kelas pertama XI-nya 43. Kelas kedua, ingat bisa dicari dengan interval. Interval itu sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan ini batas bawahnya kan batas atasnya 45, berarti tepi atasnya 45,5 dikurangi tepi bawah, berarti ini batas bawahnya 41, berarti tepi bawahnya itu 40,5 sama dengan 5 ya. Berarti 43 tambah 5 48, tambah 5 53, tambah 5 58. Lalu setelah itu kita cari dulu FI dikali XI, yang ini ya, frekuensi FI. 43 dikali 2 dapat 86, 48 dikali 3 144, lalu 53 dikali 4 dapat 12, ini 21 ya, 212, 58 plus 1 58. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi ini 500. Cari dulu ya, X bar sama dengan, X bar itu berarti sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, jumlahnya 500 dibagi jumlah FI-nya, ini tambahkan 10 ya. 10 berarti sama dengan 50. Ini 50 X bar. Lalu kita cari mutlak XI dikurangi X barnya. XI-nya ini ya, 43 ya, mutlak dikurangi 50 sama dengan min 7, dimutlakan jadi 7. Terus yang kedua, XI 48 dikurangi 50 min 2 jadi 2, 53 dikurangi 50 3, 58 dikurangi 58 gitu ya. Lalu kita cari FI dikali XI dikurangi X barnya. FI nya yang ini ya, 2 dikali 7 14, 3 dikali 2 6, 4 dikali 3 12, 1 kali 8 8. Lalu kita jumlahkan mendapatkan nilai sama dengan ini 40 ya, 40. Nah, berarti SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI dikalikan mutlak XI dikurangi X bar dikurangi X bar sama dengan 40 dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI nya itu sama dengan ini 10. Berarti simpangan rata-ratanya itu adalah 4 ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas
membahas mengenai ragam atau kata lainnya itu variansi dan simpangan baku. Nah, ragam atau variansi ini sebenarnya digunakan untuk melihat keseragaman data. Jadi gini, kalau ragamnya semakin kecil, berarti datanya itu cenderung homogen. Tapi kalau ragamnya semakin besar, berarti datanya itu cenderung beragam. Itu ya. Pertama, gini, ragam itu menyatakan perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi dengan nilai rata-ratanya. Dimana untuk data tunggal, ragam begini ya simbolnya, ragam kuadrat, ragam sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, xi dikurangi x bar kuadrat dibagi dengan n. Nah, simpangan baku atau standar deviasi ini adalah nilainya itu sama dengan akar dari ragam. Itu ya. Contoh kita kerjakan. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut. Sama, lebih mudah. Pertama kita buat dulu statistik jajarannya. XI-nya itu mulai dari 2, 3, 4, 5, 7 ya. Berarti jumlah datumnya ada 7 ya, ada 7. Lalu kita cari dulu X-barnya. X-bar itu sama dengan 2 tambah 3 rata-rata ya, tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 7 dibagi 7 sama dengan 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi rata-ratanya 4. Lalu yang kedua kita cari dulu. Yang kedua kita cari nilai XI dikurangi X bar kuadrat. XI-nya 2 dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 2 dikurangi 4 itu min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Lalu 3 dikurangi 4 sama dengan 1. Min 1 dikuadratkan sama dengan 1. Sama ya, ini 3 kurangi 4. 1. 4 dikurangi 4 itu 0 dikuadratkan sama dengan 0. Ya, 4 kurangi 4 kuadrat sama dengan 0. 5 dikurangi 4 kuadrat sama dengan 1. Dan 7 dikurangi 4 kuadrat sama dengan 9. Nah, lalu kita jumlahkan seluruhnya sama dengan 16. Berarti ragam, ingat ya rumusnya, ragam sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, xi dikurangi x bar kuadrat. Ini berapa jumlahnya? Ini ya, 16 dibagi n. N-nya berapa? Jumlah seluruh datumnya ini ada 7. Berarti nilai ragamnya itu sama dengan 16/7. Lalu berapa nilai simpangan bakunya? Simpangan baku nilainya sama dengan akar dari ragam, berarti sama dengan akar dari 16/7. Udah selesai sampai sini. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mencari ragam dan simpangan baku dari data berkelompok? Nah, ini sama aja ya. Cuman yang membedakan harus dikalikan dengan FI, dan di data berkelompok itu harus dengan nilai tengahnya. Gini ya, bisa kalian pelajari. Lalu langsung aja ya ke contoh soalnya. Tentukanlah ragam dan simpangan baku data berikut. Nah, ini ya, ini itu dari data yang tadi, dari data yang sebelumnya. Kita sudah diketahui ya nilai X barnya itu sama dengan 50. Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah mencari XI. Ini kalau kita kelihatan bentar ya, mencari XI dikurangi X barnya ya. XI dikurangi X bar berarti 43 dikurangi 50 min 7, 48 dikurangi 50 sama dengan 2 ya, min 2, 53 dikurangi 53, 58 dikurangi 50 sama dengan 8. Lalu kita cari XI dikurangi X bar kuadrat. Min 7 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan jadi 4, 3 dikuadratkan 9, 8 dikuadratkan jadi 64. Lalu kita cari FI dikali XI dikurangi X bar kuadratnya. Berarti 49 dikali 2 sama dengan 98. 4 dikali 3 12, 4 dikali 9 18, dan 1 dikali 64 sama dengan 64. Lalu kita jumlahkan, didapat nilai 210. Lalu selanjutnya, masih ingat rumus ragam
ragam dari data berkelompok sama dengan ya sigma i sama dengan 1 sampai dengan n fi dikalikan xi dikurangi x bar kuadrat dibagi sigma i sama dengan 1 sampai dengan n fi. Berarti ini berapa jumlahnya? 210 dibagi fi. Jumlah fi-nya sama dengan ini, jumlah keseluruhannya ada 10 ya, sama dengan 21. Lalu berapa nilai dari simpangan bakunya? Simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Berarti akar dari 21. Sudah selesai di sini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan kembali. Minggu depan kita ulangan bab statistika semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.